Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang analisis regresi linier sederhana. Kita lihat definisinya. Analisis regresi merupakan sebuah model yang berusaha menjelaskan hubungan fungsional antara dua variabel, di mana satu variabel bertindak sebagai prediktor terhadap variabel respon. Nah, agar bisa memahami apa itu regresi, coba kita bandingkan dengan korelasi. Nah, apa perbandingan antara korelasi dengan regresi? Nah, metode korelasi membahas keeratan hubungan antar dua variabel. Nah, sedangkan regresi itu membahas pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sudut pandangnya begini, korelasi dan regresi sama-sama membahas keterkaitan antar dua variabel, gitu ya. Kalau korelasi hubungan, kalau regresi itu adalah pengaruh. Contohnya begini, ketika kita berbicara korelasi, si A berhubungan dengan si B, maknanya akan sama ketika kita katakan si B berhubungan dengan si A. Nah, jadi pola hubungannya dua arah, bisa A ke B, bisa B ke A, atau X ke Y, Y ke X, gitu ya. Sama, maknanya akan sama. Tapi kalau regresi itu kan pengaruh si A terhadap si B. Pengaruh si A terhadap si B. Maknanya akan berbeda ketika kita balik pengaruh si B terhadap si A, gitu ya. Nah, maka di sini ketika kita berbicara regresi ada model yang sifatnya hubungan fungsional. Jadi harus ditetapkan mana variabel prediktor, mana variabel respon, gitu ya. Mana variabel independen, mana variabel dependen. Nah, itu ketika kita berbicara regresi harus ditentukan dulu mana independen, mana variabel dependen, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Itu ketika kita berbicara regresi. Nah, kalau kita berbicara korelasi bebas, gitu ya. Perbedaan posisi, gitu ya, X, Y itu tidak akan mempengaruhi makna, gitu ya, karena sama-sama berbicara hubungan, gitu ya. Si A menikah dengan si B menikah dengan si A, maknanya kan sama, si A dan si B adalah suami istri, gitu ya. Nah, itu ketika kita berbicara korelasi. Nah, di dalam regresi ada 3 tujuan umum. Yang pertama adalah di dalam regresi itu membahas keeratan hubungan antar dua variabel. Nah, jadi ketika kita berbicara regresi, maka kita berbicara korelasi. Nah, yang kedua adalah uji pengaruh. Dan yang ketiga, setelah kita dapatkan model, kita akan berusaha membuat peramalan atau prediksi. Nah, 3 hal itu yang akan kita bahas di dalam regresi. Nah, contohnya misalkan ada 2 variabel, yaitu variabel penjualan dan variabel promosi. Nah, antara penjualan dan promosi ini ketika kita membahas dengan menggunakan analisis regresi harus ditentukan dulu mana independen, mana dependennya, gitu ya. Nah, dalam praktek akan dibahas bagaimana pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Nah, di sini berarti ada variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi, yaitu penjualan. Nah, sedangkan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi itu adalah biaya promosi. Jadi bisa dikatakan pengaruh biaya promosi terhadap penjualan, gitu ya. Nah, itu ketika kita berbicara regresi. Nah, syarat variabel di dalam regresi linier. Nah, variabel X dan Y memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval, gitu ya. Jadi kalau regresi linier ini digunakan untuk data yang sifatnya numerik, regresi linier ya. Lain lagi nanti ketika kita berbicara regresi logistik dan lain sebagainya. Untuk regresi linier, variabel X dan Y harus bertipe numerik. Nah, data yang terkumpul harus memenuhi model dasar. Misalkan secara teori pengaruh promosi terhadap penjualan, itu kan teorinya ada, gitu ya. Nah, itu harus memenuhi model dasar. X berpengaruh terhadap Y, promosi berpengaruh terhadap penjualan. Nah, itu harus memenuhi model dasar dulu. Jadi ada dasar teorinya. Beda lagi misalkan kita ingin mengukur pengaruh tinggi pohon terhadap tinggi gedung misalkan. Nah, itu kan nggak ada teorinya, gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak ada teorinya ya agak sulit dianalisis dengan menggunakan regresi linier. Nah, yang ketiga, pengumpulan data bisa dilakukan melalui 2 cara. Nah, variabel X ditentukan terlebih dahulu atau X dan Y diukur secara bersama-sama. Nah, misalkan yang pertama, variabel X ditentukan terlebih dahulu. Misalkan kita ingin mengukur pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Nah, yang pertama kita ukur pasti
promosi dulu. Setelah promosi dikeluarkan, maka kita bisa mengetahui berapa besar penjualannya. Misalkan selama 1 bulan promosinya misalkan 1 juta. Nah, pendapatannya berapa dalam 1 bulan itu? Nah, bulan kedua misalkan promosinya 2 juta. Lalu di bulan yang kedua itu berapa besar penjualannya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan X ditentukan terlebih dahulu, baru diukur Y-nya. Nah, bisa juga X dan Y diukur secara bersama-sama. Misalkan kita ingin menguji hubungan pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Nah, tinggi badan dan berat badan itu kan ketika kita mengukur seseorang pasti bisa langsung diukur secara bersamaan. Tingginya berapa, beratnya berapa. Nah, itu artinya kita mengukur X dan Y secara bersamaan atau sekaligus. Nah, yang keempat, karena harga X itu fix, maka distribusi Y sama dengan distribusi epsilonnya, yaitu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansinya sigma kuadrat atau hemoskedasticity. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan model Y sama dengan A plus BX, nah nanti akan didapatkan nilai error. Nah, error itu nanti akan mencerminkan apakah modelnya itu berdistribusi normal atau tidak, dan dia variansinya rata-ratanya seragam atau tidak gitu ya. Itu nanti masuk ke pembahasan yang lebih advance gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan asumsi klasik, ada normalitas, heteroskedastisitas, gitu ya, autokorelasi, multikoliniaritas dan sebagainya gitu ya. Itu kita bahas belakangan. Model regresi. Nah, dalam prakteknya regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dengan regresi berganda. Nah, disebut regresi sederhana atau simple regression jika hanya ada satu variabel independen. Nah, sedangkan regresi berganda atau multiple regression jika dalam satu model itu terdapat lebih dari satu variabel independen. Nah, ini adalah model dasar dari regresi linear sederhana. Y sama dengan alpha plus beta X plus epsilon. Nah, untuk regresi berganda, Y sama dengan alpha plus beta X1, beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 sampai beta I XI plus epsilon. Nah, jadi kalau regresi sederhana itu hanya ada satu variabel X. Kalau berganda lebih dari satu variabel X gitu ya. Nah, misalkan regresi sederhana, misalkan pengaruh promosi terhadap penjualan. Nah, jadi kalau kita berbicara regresi sederhana, hanya ada satu variabel yang mempengaruhi penjualan, yaitu adalah promosi. Itu berarti kita berbicara regresi sederhana. Kalau berganda, nah tentu yang mempengaruhi penjualan itu tidak hanya promosi kan ya. Misalkan lokasi gitu ya, apalagi ya, jumlah karyawannya, jumlah marketingnya gitu ya, jam kerjanya gitu ya, jangkauan penjualannya gitu ya, luas wilayahnya. Nah, itu kan ada banyak faktor yang mempengaruhi penjualan. Nah, kalau misalkan kita mengukur beberapa faktor, nah kita menggunakan regresi linear berganda. Nah, kita lihat pemaknaannya. Y itu adalah variabel dependent, variabel respon atau variabel tergantung gitu ya. Ada variabel X, X1, X2, X3 sampai X ke I itu adalah variabel independen atau variabel prediktor atau variabel bebas, atau bisa dikatakan variabel yang mempengaruhi. Lalu ada alpha. Alpha itu adalah parameter intercept atau biasa disebut dengan konstanta. Lalu B, beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta ke I itu adalah parameter slope, biasa disebut dengan koefisien. Nah, sedangkan E adalah epsilon itu adalah residual yang merupakan variabel random. Nah, yang akan kita bahas pada sesi kali ini hanya tentang regresi linear sederhana. Nah, dalam prakteknya, persamaan dasar regresi linear sederhana disederhanakan menjadi Y sama dengan A plus BX. Nah, ini ketika kita sudah aplikasikan gitu ya. Kalau tadi kan rumusan awalnya Y sama dengan alpha plus beta X gitu ya, plus epsilon, itu adalah model dasarnya. Nah, ketika kita sudah aplikasikan, maka persamaannya berubah menjadi Y sama dengan A plus BX gitu ya. Jadi kalau misalkan Y-nya tidak lagi dependen, tapi misalkan penjualan, X-nya adalah promosi gitu ya. Jadi persamaannya berubah menjadi Y sama dengan A plus BX. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengujian analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, kita lakukan penaksiran parameter A dan B dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square, OLS. Nah, jadi pertama kita kan punya dua variabel X dan variabel Y. Nah, ketika kita sudah punya dua variabel ini, maka kita harus menaksir berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, untuk menaksir nilai A dan nilai B ini kita gunakan metode ordinary least square. Nah,
rumusnya adalah seperti ini. Pertama kita hitung dulu nilai B-nya. B adalah N dikali sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, setelah kita dapatkan B, maka kita bisa hitung nilai A-nya, konstantanya. Konstantanya itu adalah Y bar, rata-rata variabel A, Y, dikurangi B dikali X bar, rata-rata variabel X. Nah, Y bar sendiri rumusnya adalah sigma YI per N, X bar sendiri rumusnya adalah sigma XI per N. Nah, itu langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, pengujian parsial signifikansi hasil penaksiran parameter. Nah, jadi di langkah pertama kan tadi kita sudah menghitung nilai A dan nilai B. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan nilai B-nya, kita uji apakah nilai A ini berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Y. Apakah B-nya ini berpengaruh signifikan atau tidak terhadap nilai Y. Nah, itu yang disebut dengan pengujian parsial signifikansi hasil penaksiran parameter. Nah, jadi digunakan untuk menguji signifikansi parameter apakah nilai konstanta A dan koefisien B berpengaruh terhadap variabel respon atau variabel dependen. Nah, untuk menguji signifikansi ini, pertama kita hitung nilai variansi dari variabel X, variabel Y, dan nilai errornya. Nah, ini bisa digunakan rumus berikut. Ini adalah variansi dari variabel X. Jadi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. Nah, kemudian variansi untuk variabel Y, N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. Untuk errornya, N min 1 dibagi N min 2 dikali SY kuadrat dikurangi B kuadrat dikali SX kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan XX kuadrat, XY kuadrat, SE kuadrat, baru kita bisa lakukan pengujian untuk masing-masing parameter. Pertama, uji signifikansi untuk konstanta A. Nah, langkah pertama adalah hipotesis. Jadi H0-nya alfa sama dengan 0, H1-nya alfa tidak sama dengan 0. Nah, kalau nilai alfanya 0, artinya konstanta ini tidak berpengaruh signifikan. Nah, kalau H1-nya alfa tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 itu kan bisa negatif, bisa positif gitu ya. Nah, artinya konstanta ini berpengaruh signifikan. Nah, sebetulnya konstanta ini bisa H1-nya ini bisa satu arah, bisa dua arah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini kita gunakan untuk mencari T tabel dengan df n min 2. Nah, kemudian untuk statistik ujinya kita gunakan uji T. Jadi alfa di A hasil penaksiran tadi dikurangi alfa 0 dikali SX dikali akar dari N dikali N min 1 dibagi SE dikali akar dari sigma XI kuadrat. Nah, A itu kan dari hasil penaksiran tadi ya, menggunakan OLS tadi. Nah, untuk alfa 0 ini tergantung pada hipotesis awal. Nah, kalau di sini kita tuliskan 0, maka alfa 0-nya kita tulis 0. Kalau alfanya sama dengan 10, maka alfa 0-nya juga 10. Kalau alfa 0-nya 5, maka di sini pun 5 gitu ya. Tergantung pada hipotesis. Kalau hipotesisnya 0, maka di sini pun kita tulis 0, tergantung keinginan si peneliti. Umumnya 0 gitu ya. Nah, untuk kriteria ujinya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika mutlak T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Nah, yang terakhir kesimpulan. Nah, itu adalah uji signifikansi untuk konstanta. Nah, kemudian yang kedua adalah uji signifikansi untuk koefisien B gitu ya. Nah, pertama sama, kita tentukan hipotesisnya. Nah, hipotesisnya H0-nya beta sama dengan 0. Nah, kalau nilai betanya 0, artinya koefisien tidak berpengaruh signifikan. Nah, H1-nya beta tidak sama dengan 0, beta lebih kecil sama dengan 0, beta lebih besar sama dengan 0. Artinya koefisien berpengaruh signifikan. Nah, ini sama konsepnya sama seperti korelasi gitu ya. Apakah bisa satu arah, bisa dua arah. Misalkan kedua variabel ini hubungan antara tadi ya, promosi dengan penjualan. Secara teori semakin tinggi promosi maka akan semakin tinggi penjualan. Nah, maka kita baiknya menggunakan hipotesis satu arah ke kanan. Nah, kalau satu arah ke kiri misalkan hubungan antara pengaruh dari religiusitas terhadap perilaku korupsi. Nah, semakin religi maka perilaku korupsinya semakin rendah gitu ya. Nah, maka kita gunakan hipotesis satu arah ke kiri. Nah, untuk yang dua arah itu kan ketika strukturnya bisa satu arah, bisa dua arah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini kita gunakan untuk mencari T tabel dengan derajat bebas df n min 2. Nah, untuk statistik ujinya
ini menggunakan distribusi T. Jadi B itu adalah hasil penaksiran menggunakan OLS tadi. Nah, dikurangi beta 0. Beta 0 nanti tergantung dari hipotesisnya ya, sama seperti A tadi. Dikali XX dikali akar dari N-1 dibagi SE. Nah, nilai beta B tadi kan hasil penaksiran parameter, beta 0 tergantung pada hipotesis awal. Nah, kalau di sini 0 maka beta 0-nya 0. Kalau di sini 10 maka di sini pun 10. Kalau di sini 5 maka di sini pun 5. Nah, kemudian untuk kriteria ujinya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mengambil kesimpulan. Nah, itu langkah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga adalah uji simultan signifikansi hasil penaksiran parameter. Nah, kalau tadi kan alfa dan beta itu diuji sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau jadi itu diujinya parsial, A tersendiri, B tersendiri. Nah, kalau simultan itu secara bersama-sama. Nah, umumnya itu digunakan untuk regresi linear berganda. Jadi, kalau kita punya variabel X1, X2, X3, X4, kalau parsial menggunakan uji T itu kan X1 diuji sendiri, X2 diuji sendiri, X3 diuji sendiri. Nah, itu menggunakan uji parsial. Kalau simultan itu X1, X2, X3 itu diuji secara bersama-sama, signifikan atau tidak pengaruhnya terhadap variabel Y. Nah, hipotesis umumnya H0-nya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. H1-nya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, yang kedua tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini kita gunakan untuk mencari tabel F, tabel ANOVA gitu ya. Dengan derajat bebas df1-nya adalah 1, df2-nya adalah 2. Jadi kalau parsial menggunakan tabel T, nah kalau simultan menggunakan tabel F. Nah, untuk statistik ujinya ini kita menggunakan bantuan tabel ANOVA. Jadi di sini ada sama seperti ANOVA ya. JKR, JKG, JKT, ini RJKR, RJKG. Nah, kalau JKR itu kan jumlah kuadrat JKT dulu ya. Nah, untuk JKT itu jumlah kuadrat total, rumusnya adalah sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan dibagi N. Kemudian JKR itu adalah jumlah kuadrat regresi, rumusnya B dikali sigma XI dikali sigma YI sigma XI kali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N. Nah, kemudian JKG itu jumlah kuadrat galat, tinggal dihitung selisih antara JKT dengan JKR. Kemudian RJKR itu adalah rata-rata jumlah kuadrat regresi, itu adalah JKR dibagi derajat bebas 1. Jadi ini dibagi ini adalah RJKR. Kemudian RJKG rata-rata jumlah kuadrat, rumusnya JKG dibagi N-2. Jadi RJKG ini adalah JKG dibagi N-2. Nah, 1 itu adalah DF1, N-2 adalah DF2 gitu. Jadi ini adalah DF1, ini adalah DF2. Nah, kemudian terakhir adalah F hitungnya. F hitung itu rumusnya adalah RJKR dibagi RJKG. Ini dibaginya adalah F hitung. Nah, setelah kita dapatkan nilai F hitung, maka kita bandingkan dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Gitu ya. Itu adalah untuk menguji pengaruh, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, langkah yang keempat itu kita mengukur koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Nah, jadi di dalam regresi tadi kan ada 3 hal yang dibahas ya. Pertama adalah mengukur derajat keratan hubungan, kemudian menguji pengaruh dan prediksi gitu ya. Nah, untuk menguji keratan hubungan itu kita menggunakan koefisien korelasi digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sementara koefisien determinasi itu digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau koefisien korelasi mengukur derajat keeratan hubungan, kalau koefisien determinasi mengukur seberapa besar derajat pengaruhnya gitu ya. Jadi korelasi derajat hubungan, determinasi derajat pengaruhnya gitu ya, apakah 10%, 20% dan seterusnya. Nah, pengukuran koefisien korelasi atau koefisien determinasi bisa menggunakan rumus korelasi Pearson product moment, atau bisa juga dengan rumus yang sudah disederhanakan seperti ini, Rxy sama dengan B dikali Sx dibagi Sy. B itu kan hasil penaksiran parameter dengan OLS tadi. Nah, Sx itu kan tadi kita sudah hitung Sx kuadrat, kita hitung SY kuadrat gitu ya. Itu adalah standar deviasi dari X, standar deviasi dari Y. Nah, Rx itu nilai untuk koefisien korelasi. Nah, untuk
koefisien determinasi, Rx ini nanti tinggal dikuadratkan. Jadi kalau di sini ini 0,3 gitu ya, nanti 0,3 kuadrat gitu ya, tinggal dikuadratkan saja. Nah, Rx Y kuadrat itu adalah nilai dari koefisien determinasi. Nah, itu kurang lebih pembahasan terkait dengan langkah-langkah pengujian regresi linier sederhana.